Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 8, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustazah Era bisa kembali menyapa kalian. Setelah beberapa pekan yang lalu sudah off pembelajarannya karena ada home visit, kemudian dilanjutkan pekan kemarin kalian juga sudah menjalani penilaian tengah semester 1. Nah, untuk pekan ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Kalau di sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 1 yaitu adalah tentang sistem koordinat. Nah, untuk mulai pekan ini kita akan melanjutkan bab yang kedua yaitu adalah teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras itu yang seperti apa? Sebelum nanti Ustazah Erna sampaikan rumusnya seperti apa, kita akan coba mulai uh, flashback dulu tentang materi luas segitiga dan juga luas persegi yang sudah pernah kalian pelajari di jenjang sekolah dasar sekaligus di jenjang kelas 7 SMP. Oke, untuk hari ini, sebelum nanti Ustazah Herna sampaikan rumusnya, seperti tadi yang sudah Ustazah Herna sampaikan, kita pertama akan membuktikan dulu rumus teorema Pitagoras itu sebenarnya asal mulanya dari mana sih. Nah, untuk membuktikan rumusnya itu, kita perlu mengingat kembali rumus luas persegi dan juga luas segitiga. Tentu anak-anak semua untuk rumus luas persegi dan juga luas segitiga pasti sudah sama-sama tahu semua ya. Dilihat di sini, yang pertama adalah ada persegi ABCD. Persegi ABCD ini mempunyai panjang sisi yaitu adalah S. Nah, untuk mencari luas perseginya bagaimana? Ingat bahwa luas persegi ABCD di sini ya, itu adalah sisi kali sisi. Kemudian panjang sisi dari ABCD tadi kan S, berarti karena sisi kali sisi, S kali S berarti sama dengan S pangkat 2. Kemudian yang berikutnya, di sini ada segitiga PQS dengan alasnya A, tingginya adalah T. Nah, luas segitiga PQS berarti bagaimana? Nah, tentunya dengan rumus yang sudah kalian sama-sama paham, yaitu adalah setengah dikali alas kali tinggi. Berarti sama dengan setengah kali A kali T. Kenapa kok kali A? Karena tadi alasnya kita misalkan A, tingginya kita misalkan T. Nah, apa kaitannya dengan luas persegi dan juga segitiga ini? Kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, kita coba dengan percobaan pertama ya. Di percobaan pertama ini, kita akan mencoba membuktikan teorema Pitagoras. Nanti kita akan ada dua percobaan. Percobaan yang pertama adalah siapkan 3 buah persegi dengan masing-masing berukuran sisi A, yaitu adalah 3 satuan, sisi B, yaitu adalah 4 satuan, dan sisi C, yaitu adalah 5 satuan. Karena ini satuan, berarti kita membuatnya di kertas berpetak ya. Kalian bisa uji coba sendiri di rumah untuk membuktikan. Nah, jadinya nanti seperti ini. Sebentar. Nah, di sini di yang persegi pertama itu berukuran A. A-nya itu adalah 3 satuan. Ini sebabnya makanya di sini ada 3, 1, 2, 3. Ini panjang sisinya A ya. Kemudian yang ini juga A otomatis. Karena dia persegi. Kemudian yang berikutnya, B adalah 4 satuan. Dilihat ini, dihitung perseginya 1, 2, 3, 4. Berarti di sini adalah B. Sini juga B. Ini ada 4 satuan. Dan C itu adalah 5 satuan. Ini sudah ada 5 perseginya, berarti ini adalah C. Sini juga C. Kita lanjutkan berikutnya. Setelah kita siapkan persegi satuannya tadi, kita lanjutkan ke tahap kedua. Tahap kedua yaitu adalah menghitung luas masing-masing persegi. Tadi kan sudah dibahas di slide sebelumnya bahwa luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Kita akan uji coba satu per satu. Kita mulai dari yang berukuran sisi A sebesar 3 satuan. Dilihat yang A, ini berarti kita anggap ini adalah persegi yang A.
Di sini tadi luas persegi itu kan sisi kali sisi. Karena yang ini sisinya adalah A, berarti kita tulis A kali A. Berarti A kuadrat. Sama dengan 3 kali 3. Lah 3-nya dari mana? Karena tadi kita sudah tahu bahwa A itu adalah 3 satuan. Sehingga A kuadrat sama dengan 9 satuan luas. Ini kurang satuan, ini kurang tulisan luas nih harusnya. Nah, oke. Kemudian kalau sudah cari yang A ini gimana? Kita lanjutkan cari yang B. Caranya sama seperti yang luas A. Berarti luas B sama dengan B kali B. Kenapa kok B kali B? Karena tadi panjang sisinya adalah B. Nah, B kali B adalah B kuadrat sama dengan tadi 4 kali 4. Berarti sama dengan 16 satuan luas. Nah, kalau sudah cari luas A, sudah cari luas B, yang berikutnya kita cari luas C. Luas C berarti C kali C. C kali C berarti C kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 satuan luas. Nah, kalau sudah apa yang berikutnya dilakukan? Langkah yang ketiga itu adalah dari 3 gambar ini tadi, dari ada persegi dengan ukuran sisinya A, kemudian ukuran sisinya B, ukuran sisinya C, kita akan coba tempelkan sehingga tiap titik sudut mereka saling berhimpit dan membentuk segitiga. Jadi kayak apa? Kita lihat. Jadi kayak gini jadinya. Nah, dilihat di sini tadi ini adalah persegi dengan sisinya adalah A, ini adalah persegi dengan sisinya adalah B, dan ini adalah persegi yang sisinya adalah C. Nah, kemudian apa yang terlihat? Lihat di bagian tengahnya. Ternyata dia membentuk segitiga. Segitiga apa? Dia berbentuk segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku ya. Kemudian kita lanjutkan, ini terkait percobaan pertama. Sekarang kita ke percobaan kedua. Caranya sama seperti percobaan yang pertama tadi, hanya saja di sini panjang sisinya ukurannya berbeda. Tetap menggunakan sisi A, sisi B, dan juga sisi C. Kita lanjutkan ya. Di sini sisi A panjangnya adalah 5 satuan, sisi B adalah 12 satuan, dan sisi C adalah 13 satuan. Nah, dari sini inilah gambarnya. Ini tadi adalah yang A. Ini yang B, sisi yang B. Kemudian ini adalah sisi yang C. Kalau sudah bagaimana? Kalau sudah berarti kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Berarti yang berikutnya adalah hitung luas masing-masing persegi. Caranya sama persis kayak yang tadi. Berarti kita akan coba cari luas persegi dengan panjang sisi A ini tadi. Berarti luas A sama dengan A kali A. Berarti A kuadrat sama dengan 5 kali 5. 5-nya dari mana? Ini tadi karena dia 5 satuan ini tadi. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25 satuan luas. Kemudian yang kedua itu adalah luas yang B, berarti adalah B kali B sama dengan B kuadrat sama dengan 12 kali 12. Karena di sini adalah 12 satuan. Sehingga sama dengan 144 satuan luas. Dan yang ketiga yaitu adalah luas C, berarti sama dengan C kali C. Berarti C pangkat 2 sama dengan 13 kali 13. Berarti sama dengan 169 satuan luas. Karena di sini sudah ada tulisannya 13 satuan ya. Kalau sudah sampai di tahap 2, yang berikutnya kita akan masuk tahap 3 sama seperti percobaan pertama. Tahap 3 yaitu tempelkan ketiga persegi ini tadi. Nah, dilihat ini tadi adalah persegi yang satuannya A, ini adalah yang B, dan ini adalah yang C. Nah, ketika ini dihimpitkan, ini dua sudut ya, dua sudut masing-masing dari mereka, dihimpitkan, ternyata lagi-lagi yang bagian tengah ini dia membentuk segitiga siku-siku.
siku. Berarti yang percobaan pertama tadi, sini sisinya A, sini sisinya B, kemudian yang ini sisinya C, yang di tengah juga segitiga siku-siku. Dan ternyata di percobaan kedua pun juga sama. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dari situ kita akan coba melakukan penarikan kesimpulan untuk bisa menyimpulkan rumus dari teorema Pythagoras itu sendiri. Oke, kita coba dari gambar yang pertama tadi yang sudah kita tempel-tempelkan tadi. Nah, ini tadi gambar yang pertama. Tadi di sini adalah A, ini tadi adalah B, ini tadi adalah C. Kemudian yang berikutnya gambar kedua. Gambar kedua juga sama ini tadi. Ini tadi adalah yang sisinya A, ini adalah yang sisinya B, dan ini adalah yang sisinya C. Nah, dari gambar 1 dan gambar 2, ternyata kita coba perhatikan luas ketiga persegi pada gambar 1 dan gambar 2. Apakah luas persegi tersebut sama dengan nah ini kurang lengkap nih. Harusnya apakah luas persegi terbesar? Nanti silakan kalian mencatatnya bisa dilengkapi sendiri ya. Ustazah Erna ulangi, apakah luas persegi terbesar tersebut sama dengan jumlah dua luas persegi yang kecil? Jadi maksudnya adalah apakah luas persegi yang besar ini kan juga yang besar nih, itu sama dengan jumlah dari luas persegi yang lainnya ini yang kecil-kecil ini. Kita coba buktikan. Yang ini Ustazah Erna hapus dulu. Oke, kita coba lanjutkan. Gambar yang pertama tadi, kita coba buktikan ya, apakah benar bahwa luas persegi terbesar berarti tadi yang terbesar adalah C, karena luas berarti adalah C kuadrat, sama dengan, apakah dia sama dengan jumlah dua luas persegi kecil? Berarti apakah sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat? Kita coba cek dari yang sini. Sini tadi luasnya itu adalah 25. Kok bisa 25? Nanti bisa dilihat di slide sebelumnya ya. Dari ini kan ada 5 satuan, berarti 5 kali 5. Kemudian yang B kuadrat, A dulu, A kuadrat itu sama dengan 9. Dari mana? Karena dia 3 kali 3. B kuadrat pun juga sama, dia adalah 16 dari 4 kali 4. Sehingga 25 sama dengan 9 tambah 16. Sehingga 25 sama dengan 25. Artinya kalau tandanya sama dengan kiri dan kanan sama besar, berarti ini memenuhi bahwa luas persegi terbesar sama dengan jumlah dua luas persegi yang kecil. Kemudian kalau gambar kedua bagaimana? Gambar kedua pun caranya juga sama. Berarti dilihat di sini C kuadratnya itu adalah 169 dari 13 kali 13 sama dengan A kuadrat, berarti yang ini adalah 5 kali 5 berarti 25 ditambah B kuadrat itu yang ini itu 144 dari 12 kali 12, sehingga setelah ruas kanan kita jumlahkan hasilnya adalah 169 sama dengan 169. Artinya ini sudah benar memenuhi yang ini, bahwa luas persegi terbesar sama dengan jumlah luas persegi yang kecil. Nah, apa kaitannya dengan teorema Pythagoras? Kaitannya adalah, tadi Ustazah Yana coba kasih sampelnya yang bagian ini. Tadi kan di sini panjang sisinya adalah A, yang di sini adalah B, yang di sini adalah C. Nah, ini dia, di sini sudah tak tulisin ini A, ini B, ini adalah C. Menyesuaikan dengan segitiga yang ini. Karena kaitannya nanti dengan segitiga siku-siku. Nah, ini ada sudut A
BC. Jadi nanti anak-anak kalau kalian ternyata di bagian sininya tidak ada huruf kecilnya gini, nanti kalian bisa menyesuaikan. Ini misal, ini adalah sudut A besar. Berarti sisi di depannya berarti adalah yang ini. Ini adalah otomatis A kecil. Kemudian lihat di sini ada sudut B besar. Sisi di depannya yang mana? Nah, ini loh. Sisi yang di depannya berarti ini adalah B kecil. Kemudian di sini ada sisi C. Ini siku-siku ya. Oke, ini adalah C, sudut C besar, berarti sisi yang di depannya adalah ini, berarti dia namanya adalah C kecil. Nah, nanti kalau sudah bagaimana? Dari ini kita akan coba buat rumusnya, berarti tadi sesuai dengan yang ini yang sudah kita buktikan. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya bunyi dari teorema Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring atau nama kerennya adalah hipotenusa. Kuadrat sisi miring ini adalah sisi miringnya. Lihat, kalau segitiga siku-siku, jadi nanti jangan bingung ketika gambarnya diputar ke arah manapun bahwa sisi yang ada di depannya tanda siku-siku, ini kan ada tanda siku-siku nih, itu namanya adalah sisi miring. Makanya di sini kuadrat sisi miring atau hipotenusa itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi lainnya. Makanya di sini rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, ini catatannya. Nanti hati-hati ketika mengerjakan soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Jadi nanti anak-anak untuk teorema Pitagoras itu nanti akan digunakan pada segitiga siku-siku. Nah, ini catatannya. Pada segitiga siku-siku, sisi miring atau hipotenusa itu adalah sisi terpanjang. Jadi yang miring ini C ini dia adalah sisi terpanjang. Nah, lihat, kalau yang ditanyakan itu adalah sisi miring, berarti nanti tinggal ditambahkan. Ini lihat, ya ditanyakan sisi miring, berarti tinggal ditambahkan aja. Tapi nanti kalau yang ditanyakan selain sisi miring, berarti bukan ditambah, tapi dikurang. Jadi yang ditambah itu hanya kalau pertanyaannya adalah sisi miring. Nah, kita uji coba dengan contoh yang pertama. Gunakan teorema Pitagoras untuk menyatakan hubungan yang berlaku pada sisi-sisi segitiga berikut. Oke. Di sini ada 3 segitiga ya. Ini belum Bu Ena kasih tanda siku-sikunya. Ini yang di sini tanda siku-sikunya di sini. Tanda siku-sikunya di sini, yang ini tanda siku-sikunya di sini. Ingat, yang paling utama yang harus kalian pegang itu adalah sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Berarti yang ini. Berarti sisi miringnya yang ini adalah yang Q. Kalau yang ini siapa? Lihat siku-sikunya di sini. Jadi jangan bingung walaupun segitiganya dibalik di depannya, berarti yang ini. Ini adalah sisi miringnya. Kemudian sekarang yang ini. Oke, ini berarti sisi miringnya yang mana? Berarti yang di depannya, berarti ini. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada sisi P, ada sisi Q, ada sisi R. Ingat, tadi untuk menggunakan teorema Pitagoras, kita mulai dari sisi miringnya, berarti Q. Q kuadrat. Sama dengan, tadi sudah Bu Ira sampaikan di slide sebelumnya, kalau yang ditanyakan adalah sisi miring, berarti cukup ditambahkan. Berarti P kuadrat tambah R kuadrat. Itu Q. Lah, kalau yang ditanyakan P gimana? Lihat, P ini bukan sisi miring. Kalau yang ditanyakan bukan sisi miring, berarti tandanya cukup dikurang. Lah, yang ditulis duluan di depan ini siapa? Yang depan ini adalah sisi miringnya dulu yang ditulis. Berarti P kuadrat sama dengan Q kuadrat. Dikurangi siapa? Ya, otomatis R kuadrat. Kemudian, yang ketiga, kalau yang ditanyakan R gimana? Nah, R ini kan bukan sisi miring, berarti nanti kita kurang juga. Berarti R kuadrat sama dengan, ingat, yang ditulis sisi miringnya dulu. Berarti Q kuadrat kurangi P kuadrat. Ini untuk PQR. Sekarang kita ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini kita kan belum tahu nih, ini baru ditulis titik sudutnya aja, KLM. Kita coba cari panjang sisinya ya. Lihat di sini, sudut K besar. Sisi di depannya adalah ini, berarti ini namanya adalah K kecil.
Kemudian ini L, sudut L. Di depannya yang mana? Ini nih yang di depannya. Berarti ini namanya adalah L kecil. Kemudian sudut M besar, sisi di depannya berarti ini. Kita tulis berarti M kecil. Nah, cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya sama seperti yang di soal nomor 1 tadi. Kita cek dulu sisi miringnya. Sisi miringnya adalah K. Berarti K kuadrat. Kalau yang ditanyakan sisi miring, berarti tadi cukup ditambah K kuadrat sama dengan L kuadrat tambah M kuadrat. Sekarang kalau ditanyakan L itu bukan sisi miring, berarti kita kurangkan saja. Nah, yang dikurangkan yang ditulis duluan dari mana? Tentunya dari sisi miringnya dulu, dari si K kuadrat ini tadi. K kuadrat dikurangi M kuadrat. Kemudian M kuadrat juga sama dengan K kuadrat dikurangi L kuadrat. Kita lanjutkan di soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini juga sama, adanya cuma titik sudutnya aja, X, Y, Z. Kita coba cari panjang sisinya satu persatu. Kita mulai dari sudut X, sisi di depannya, berarti yang ini. Berarti ini adalah sisi X kecil. Sekarang yang di sini, sudut Y, berarti sisi di depannya itu adalah Y kecil. Nah, kemudian ini ada sudut Z. Sisi di depannya berarti adalah Z kecil. Nah, berarti cara mengerjakannya bagaimana? Sama seperti yang soal pertama dan kedua. Dilihat sisi miringnya adalah X. Berarti nanti untuk mencarinya X kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, untuk mencari yang lainnya berarti karena yang lainnya adalah bukan sisi miring, tinggal kita kurangkan saja. Begitu, itu untuk penggunaan teorema Pitagoras. Semoga bisa sedikit memahamkan kalian. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, contoh yang kedua, sekarang kalau sudah ada angka-angkanya, tentukan nilai X. Dilihat, ini ada 3 soal, tentukan nilai X. X di sini lihat. Tanda siku-sikunya di sini ya. Jangan bingung dengan nanti sisi miringnya yang mana. Karena ini adalah tanda siku-sikunya di sini, berarti sisi miringnya itu adalah X. Berarti karena ini yang ditanyakan adalah X, karena ini sisi miring, berarti nanti kita mengerjakannya dengan cara ditambah. Berarti X kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 6 kuadrat, artinya 6 kali 6, berarti 36, ditambah 8 kuadrat, berarti 8 kali 8, sama dengan 64. Berarti X kuadrat sama dengan 100. Kalau X kuadrat sama dengan 100, berarti cara mencari X, tinggal 100-nya ini diakar. Berarti akar 100 adalah 10, sehingga X sama dengan X sama dengan 10. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang kedua. Lihat soal yang kedua, X-nya ini adalah tanda siku-sikunya di sini. Berarti kalau tanda siku-sikunya di sini, sisi miringnya yang mana? Ini loh, sisi miringnya adalah 15-nya ini tadi. Artinya kalau yang ditanyakan X ini bukan sisi miring. Karena yang ditanyakan bukan sisi miring, berarti cukup kita kurangkan. Lah yang ditulis duluan yang mana? Ya otomatis sisi miringnya dulu. Berarti X kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Berarti 225 dikurangi 144, berarti X kuadrat sama dengan 81. Nah, untuk mencari X-nya berarti 81 tinggal kita akar. Akar 81 itu adalah 9. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga yang ditanyakan X lagi. X-nya ada di sini. Kita coba cari tahu dulu sisi miringnya yang mana. Ini adalah tanda siku-siku, sisi miring tadi di depannya siku-siku. Berarti ini adalah sisi miringnya. Artinya X ini bukan sisi miring. Ketika X bukan sisi miring, untuk mencarinya berarti cukup kita kurangkan saja. Berarti 26 pangkat 2 dikurangi 10 pangkat 2 berarti 676 dikurangi 100 berarti X kuadrat sama dengan 576. Sama seperti yang tadi, untuk mencari X berarti cukup diakarkan saja. Akar 576 yaitu adalah 24. Kita lanjutkan ke yang berikutnya.
yaitu adalah tentang triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu apa? Jadi, nanti kalau kalian sudah memahami tentang triple Pitagoras, kalian tidak perlu mengerjakan soal teorema Pitagoras seperti yang tadi, yang segitiga siku-siku tadi, dengan menggunakan pangkat-pangkat 2 itu tadi. Tapi, syaratnya adalah angka-angka atau bilangan-bilangan pada triple Pitagoras, kalian harus pahami betul dan hafalkan betul. Oke, kita mulai. Nah, tadi kan gini, ada segitiga ABC dengan panjang sisi A, ada A kecil, B kecil, dan juga C kecil. Nah, menurut teorema Pitagoras, tadi bunyinya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yang artinya, kuadrat sisi miring, ini tadi sisi miringnya, ini siku-sikunya di sini ya, sama dengan jumlah dari kuadrat sisi lainnya. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dari situ berarti bisa kita simpulkan triple. Dari namanya saja triple. Triple itu berarti ada 3. Triple Pitagoras itu berarti adalah 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pitagoras. Jadi karena memenuhi, sini tandanya nanti harus sama dengan ya. Nah, yang berikutnya kita coba nih, contoh yang pertama. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut ini yang merupakan triple Pitagoras? Ingat, tadi kan rumusnya harus gini nih, C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, selain itu, C ini adalah sisi terpanjangnya. Berarti kalau dilihat soal nomor 1, bilangannya adalah 3, 4, 5. Berarti ingat terpanjangnya tadi adalah C. Berarti ini C-nya adalah 5. Berarti ini sudah kita tentukan C sama dengan 5, berarti tinggal menyesuaikan yang lainnya. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4. Nah, A sama B ini kalau kebalik boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Berarti kita coba buktikan sesuai dengan rumusnya teorema Pitagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya tadi 5, berarti 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 25, sama dengan 9 tambah 16. Berarti 25 sama dengan 25. Karena di sini tandanya sama dengan, berarti 3, 4, 5 itu memang triple Pitagoras. Nah, berikutnya untuk soal yang nomor 2, kita coba cek lagi. Ada 7, 13, 11. Ingat, langkah pertama kita cari C-nya dulu. C adalah sisi terpanjang. 7, 13, 11. Berarti C-nya adalah 13. Berarti sisanya yang A adalah 7, B-nya adalah 11. Cara membuktikannya sama kayak yang soal pertama tadi. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti 13 kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 11 kuadrat. Berarti 169 sama dengan 49 tambah 121. Ternyata jawabannya adalah 169, itu yang C kuadratnya. Yang sebelah kanannya adalah 170. Karena kiri dan kanan tidak sama, berarti sini tanda tengahnya adalah tidak sama dengan. Ini artinya karena tandanya tidak sama dengan, berarti 7, 13, 11 ini bukan triple Pitagoras. Kita lanjutkan ke berikutnya ya. Nah, yang berikutnya itu adalah tabel triple Pitagoras, angka-angka yang seharusnya kalian pahami supaya nanti mengerjakannya jauh lebih mudah. Nah, angka-angkanya di sini sudah triplenya ini sudah paten ya. Jadi ini pasangannya ada 3, 4, 5, ini jadi 1, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 17. Sebenarnya masih banyak lagi triple Pitagoras itu, hanya saja untuk jenjangnya kalian kita belajar di 4 triple ini saja. Nanti tinggal menggunakan kelipatan-kelipatannya. Nah, kemudian 3, 5, 7, 9 ini, 3, 5, 7, 8 ini kalau kalian amati, ini adalah sisi-sisi yang terpendek. Kemudian kalau 5, 13, 25, 17 ini adalah sisi miring. Kenapa kok sisi miring? Karena sisi miring itu adalah sisi terpanjang.
Nah, kita lanjutkan ke contoh 2. Kita coba cari panjang sisi dari salah satu sisi segitiga siku-siku, tapi nggak pakai cara yang panjang seperti tadi, pakai pangkat 2, tapi kita coba gunakan pakai triple Pythagoras. Dilihat yang pertama, di sini tanda siku-sikunya ya. Ada P 12, 5. Yang ditanyakan adalah P. Kita coba pakai cara lama dulu. Kalau pakai cara lama, lihat kita cari sisi miringnya. Di sini tanda siku-siku, sisi miring tadi di depannya. Tanda siku-siku berarti sisi miringnya adalah P. Ketika mencari P karena dia sisi miring berarti harus ditambah. Berarti P kuadrat sama dengan 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. Berarti P kuadrat sama dengan 169. Cara mencari P-nya akar 169 yaitu adalah 13. Nah, gimana caranya kalau kita pakai triple? Kita tulis dulu triple-nya. Tadi triple-nya adalah 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, kemudian yang berikutnya adalah 14, bentar ya. Kita hapus dulu. 7, 24, 25, kemudian yang berikutnya adalah 8, 15, 17. Nah, kalau pakai triplenya gimana? Dilihat dong yang ditanyakan sisi miring nih. Karena yang ditanyakan sisi miringnya, kita cukup lihat sisi terpendek. Sisi terpendeknya adalah 5. Ingat, sisi terpendek tadi yang ini. Ini yang terpendek. Lah sisi terpendeknya dia adalah 5. Kita lihat yang ada 5-nya mana? Oh, ternyata yang ini. Berarti triple-nya yang dipakai itu adalah 5, 12, 13. Dilihat nih, 5 sama 12-nya sudah ada. Berarti inilah sebenarnya P. P berarti sama dengan 13. Hasilnya sama ya, dengan menggunakan cara yang panjang. Sekarang kita coba soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah P 17, 18. Ini tanda siku-sikunya. Kita cek sisi miringnya yang mana. Ternyata sudah ada sisi miringnya adalah 17. Berarti kalau sudah ada sisi miringnya, kita cukup cek yang bagian kanan aja nih. Ini tadi adalah miring. Sisi miringnya adalah 17. Mana nih yang ada 17-nya? Oh, ternyata yang ini. Berarti triple-nya itu adalah 8, 15, 17. Lah, 8-nya sudah ada, 17-nya sudah ada, berarti yang belum ada adalah 15-nya. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa P sama dengan 15. Oke, yang berikutnya, ini ada siku-sikunya berarti di sini. Ada P 14, 48. Ini siku-sikunya di sini. Berarti P ini yang ditanyakan adalah sisi miringnya. Karena yang ditanyakan sisi miring, berarti kalian lihat sisi terpendek. Siapa sisi terpendeknya? Ternyata adalah 14. Nah, kalau seperti ini, berarti bagaimana cara mengerjakannya? Bu Irna hapus dulu ini tulisannya yang di sini. Biar nanti kalian nggak bingung. Oke, kita lanjutkan lagi. Bu Ena tuliskan dulu yang tadi Pythagorasnya. Ada 3, 4, 5. Kemudian ada 5, 12, 13. Kemudian ada 7, 24, 25. Ada 8, 15, 17.
Nah, kalau sudah, karena yang tadi ditanyakan sisi miring, berarti yang dilihat tadi adalah sisi terpendeknya. Sisi terpendeknya berapa? 14. Ingat, sisi terpendek tadi yang sebelah angka, sebelah kiri sendiri, yang bisa jadi di sini ternyata nggak ada 14-nya. Kalau tidak ada, berarti kalian harus pilih angka yang kalau dikalikan, dia hasilnya bisa jadi 14. Oh, ternyata harusnya adalah 72425. Berarti triple yang kita pakai adalah 72425. Nah, 7-nya ini biar jadi 14 berarti gimana? Ternyata harus dikali 2. Berarti semua bilangannya ini harus kita kalikan 2. Berarti jadi 14, 48, 50. Kita lihat di angkanya yang di sini sudah ada 14, sudah ada 48. Berarti yang belum ada adalah 50-nya. Berarti 50 ini adalah P-nya. P-nya berarti ketemu 50. Kemudian yang berikutnya, nah kalau kayak gini gimana nih? Kalau kayak gini, yang soal keempat ini segitiganya ada 2. Jangan bingung, kita coba cari satu persatu. Pertama kita cari yang sisi ini. Ini berarti kan dia sisi miring. Sisi miring dari yang ini. Berarti kalau sisi miring, berarti tadi cara mencarinya, itu lihat angka terkecilnya. Nah, angka terkecilnya adalah 3. Lihat, yang bisa jadi 3 yang mana? Ternyata ini. Berarti triple-nya adalah 3, 4, 5. 3-nya sudah ada, 4-nya sudah ada, berarti jawabannya adalah 5. Berarti di sini adalah angka 5 sebenarnya. Nah, kemudian apa namanya? Oh, ini harusnya masih kurang. Ini di sini harusnya ada angka 13 di sini. Nah, berarti kita bisa cari P-nya lewat apa? Ini kan siku-sikunya. Berarti dia di sini ini adalah sisi miringnya. Berarti untuk mencari P-nya dilihat karena sudah ada sisi miringnya 13, berarti cukup kita lihat sisi miringnya 13. Berarti angka sebelah kanan yang ada 13-nya. Oh, ternyata yang ini. Berarti ini triple-nya yang dipakai untuk mencari P itu adalah 5, 12, 13. 5-nya sudah ada, 13-nya sudah ada, berarti yang belum adalah 12. Nah, ini adalah P-nya, 12. Oke, soal terakhir. Yang berikutnya, ini berarti Ustazah Erna hapus dulu. Nah, yang berikutnya adalah gambar ini ada 2 segitiga lagi. Berarti kalau ada 2 segitiga seperti ini bagaimana? Caranya sama seperti yang tadi. Ini harus pintar-pintar cari triple-nya. Berarti dilihat dulu dari yang ini, kita pakai yang ini dulu. Ini di depannya siku-siku ini berarti sisi miring. Karena dia sudah otomatis sisi miring, kita coba cek lewat sisi terpendeknya 9. Lihat, sisi terpendek tadi sebelah kiri yang bisa jadi 9 siapa? Ternyata 3, 4, 5 yang bisa jadi 9. Berarti biar 3-nya jadi 9, kita kalikan 3. Sehingga bilangannya jadinya 9, 12, 15. Dilihat 9-nya ini sudah ada, 12-nya sudah ada, berarti yang kita tulis cukup 15-nya. Berarti di sini adalah 15 ukurannya. Sekarang kita gantian cari yang bagian sini, bagian P. Lihat siku-sikunya di sini. Oh, miringnya sudah ada ternyata. Miringnya sudah ada 25. Berarti miringnya tadi yang sebelah kanan kita lihat angkanya. Ada 5, 13, 25, 17. Biar jadi 25, ternyata ada 2 nih. Ada 5 sama ada 25. Kalau kita pakai yang 72425, ini jelas salah. Kenapa? Sisi miringnya benar 25, sisi yang lainnya kan 15. Padahal di sini dia mintanya 7 sama 24. Berarti kita tidak bisa pakai triple yang ini. Berarti otomatis triple yang kita pakai adalah 3, 4, 5. Biar jadi 25, berarti 5-nya kita kalikan 5. Berarti ini jadi 15. Ini jadi 20, yang ini jadi 25, 15-nya sudah ada, 25-nya sudah ada, berarti P-nya atau sisi yang ditanyakan tadi itu adalah 20. Mungkin itu lumayan banyak yang Ustazah Erna sampaikan hari ini untuk kalian terkait teorema Pitagoras. Jika ada yang belum bisa memahami,